Jadi di tempat Nana 15 jam ya. 15 jam puasa sehari. Iya, tapi nanti menjelang apa ya, menjelang semakin dekat Lebaran itu puasanya bisa hampir 17 jam Oh, gitu. Jadi kalau jadi makin jadi semakin ke apa? Subuhnya makin lebih awal, waktu maghribnya lebih lambat gitu. Jadi lebih panjang lagi. oke. Jadi di awal puasa 15 jam, nanti di akhir puasa mau akhir puasa jadi 17 jam. Iya, bisa hampir 17 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SAS Inisiatif, berjumpa lagi dengan saya Dedi. Ya, hari ini masih edisi Lebaran, puasa, ya Ramadan. Kita akan mengulas sedikit tentang perjalanan bagaimana sih puasa di negeri minoritas di dunia ya. Kemarin kita dari Cina, sekarang kita beralih kepada Rusia ya. Sekarang kita sudah terhubung dengan Ana. Kita akan menanyakan bagaimana puasa di sana, bagaimana kita Ramadan, dan bagaimana juga menjalani Ramadan di Rusia. Assalamualaikum, Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ana? Halo teman-teman. Ah, Alhamdulillah baik. baik ya. Ana tinggal di Rusia di negara bagian apa? Tinggalnya sekarang di Novosibirsk. Kebetulan memang dapat kampusnya di Novosibirsk penempatannya. Di Rusia ada Iya, perbedaan puasa di negara kita? Kita kan Kamis. Di Rusia di hari apa jatuhnya? sama hari Kamis. Oh, Kamis juga ya. Di Novosibirsk sendiri waktu seperti di Jakarta waktunya Kita beda berapa jam antara waktunya sama. Jakarta dengan Rusia? Kalau di Novosibirsk sendiri waktunya sama dengan Jakarta. Oh, sama kita ya. Oke, Sama. Ana, bagaimana Ana menjalani? Kita masuk ke dalam Ramadan ya. Bagaimana sih Ana memasuki Ramadan dan pertama ya Ana di Rusia ya? Ya, Ya, pertama bagaimana kali puasa? menjalankan. Bagaimana suasana puasa di Rusia, Ana? Suasananya sebenarnya kayak kurang terasa seperti bulan Ramadan sih. Iya, Gitu. Beda sekali dengan di Indonesia ya. Hawa-hawa Ramadannya anak kurang merasakan gitu. Cuman karena memang eh, di sini kebanyakan apa ya? Kalau di Indonesia kita sering menemukan banyak masjid. Di sini di kota Novosibirsk sendiri ada yang anak tahu itu ada tiga masjid dan itu lumayan berjauhan gitu. Jadi yang Ana rasakan sih kurang merasakan aja feel Ramadannya gitu. Karena lingkungan sekitar kan banyak yang nggak puasa juga. iya. Kalau di Rusia tempat Ana berarti masjid cuma tiga. Berarti kalau mau terawih, mau buka puasa bersama kayak gitu di masjid agak jauh ya Ana berarti. Nah, Jatuhnya jarak kemarin ya. itu 2 hari yang lalu, ya 2 hari yang lalu itu eh, Ana udah kangen juga kan sama masjid. Ana coba ke masjid, pengen apa buka puasa bersama di sana, bagaimana suasananya, rasanya gitu. Dan ternyata ada perbedaan. Biasanya kalau di Indo, kebanyakan kita kalau buka bersama di masjid, setelah kita buka pakai takjil, terus habis itu sholat maghrib, habis itu kita makan yang makanan utama gitu kan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sholat isya sama sholat tarawih gitu. Nah, kalau di sini kemarin itu mungkin itu yang khusus untuk cewek kali ya, untuk perempuan. Nah, karena di perempuannya itu kemarin di masjid itu nggak ada tarawihnya gitu. Mereka jadi tarawihnya masing-masing di rumah gitu. Karena untuk maghribnya sendiri di sini itu sudah masuk di jam 8 malam, jam 8 malam lewat lah
maghribnya. Banyak Muslim di tempat Anda tinggal? Kalau sebenarnya banyak, kalau menurut Anak sepertinya banyak sih Bang. Tapi Banyak. nggak begitu kenapa ya. Cuman pas kemarin Anak ke masjid atau kadang kalau misalnya hari Jumat Anak ikut temen Anak ke masjid gitu, Anak ngeliat lumayan banyak apa namanya jamaahnya gitu. Laki-lakinya juga hampir hampir penuh gitu safnya. Iya, iya. Kadang sampai di luar juga safnya. Berarti Rusia sudah lumayan banyak Muslim berarti ya, Ana ya. Bisa kita katakan gitu ya. Iya, Kalau betul. masyarakat Yang Anak rasakan sih di sini. ya, kalau masyarakat di sekeliling Ana itu welcome dengan Ana misalnya yang benar berjilbab, puasa dan lain-lain. Ada ini? Sangat welcome sekali, alhamdulillahnya gitu yang Anak rasakan di sini. Anak nggak pernah dilihat apa sama orang itu kayak tatapan sinis atau bagaimana gitu. Paling kalaupun ada yang melihat kita yang berjilbab, melihatnya kayak mungkin apa ya, penasaran gitu kali ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang melihat Ana gitu, orang-orang penduduk sini melihat, ya Ana lihat balik terus Ana sapa Drasutia sambil Ana senyum, terus mereka respon dengan sangat baik gitu, ikut menyapa sama ikut senyum juga gitu. Senang aja sih, Ya, mereka ramah. Di sini penduduknya alhamdulillah ramah-ramah, sama mungkin ya. mukanya muka serius tapi kalau sudah kita mencoba untuk menyapa mereka sangat ramah sekali gitu. Eh, apa yang membuat Ana kangen Indonesia? Mungkin apa yang membuat Ana? Oh, ini di perantauan dan teringat dengan Indonesia. Kalau rasa apa yang membuat anak kangen ya tentunya kumpul sama keluarga ya. Biasanya di hari awal Ramadan itu apa malam pertama sahur. Biasanya malam pertama sahur itu kan bantuin ikut cawe-cawe gitu di dapur sama ibu gitu. Biasanya ngobrol-ngobrol bareng sambil masak sambil ngobrol itu sih yang anak rindukan gitu. Kumpul dengan keluarga itu sudah pasti gitu. Pasti ya. Tempat Ana tinggal ke Moskow jauh berapa kilometer? Berapa jam perjalanan? Maksudnya dari mana nih Bang? Dari tempat Ana tinggal ke Moskow ke KBRI atau mau misalnya ada kegiatan di KBRI jauh? Oh jauh. Jauh ya. Dari Mos kan perbedaan waktu sama itu bedanya kan kalau di sini GMT-nya +7, di Moskow GMT-nya GMT +3. Jadi lumayan 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 jauh. ya. Lumayan jauh ya. Nanti Lebaran sholat Id di Moskow atau di masjid terdekat? Di masjid terdekat saja. Masjid terdekat saja ya. Nanti nggak ada rendang, nggak ada opor, nggak ada ketupat gimana? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Paling kalau gue ya Ana bisa masak sendiri. Oh, bisa masak sendiri ya. Tapi Ana tinggal Ya, di alhamdulillah asrama atau memang ini tinggal di saya mana masuk ini sekarang? jadi kenapa? Ana tinggal di asrama atau tinggal di mana sekarang? Oh, tinggal di asrama kampus. Asrama kampus ya. Di asrama banyak mayoritas minoritas Islam? Kurang tahu juga sih, Tahu tapi juga ya. kalau di teman Nggak sekamar bisa Ana sih, teman sekamar Ana alhamdulillah dia Muslim. nggak bisa bukber ya. Ya, kadang kami bukber gitu, iftar bareng udah pasti gitu. Pasti Kadang ya. Ana sama apa bukber sama teman-teman teman-teman Ana yang Indonesia gitu. Saya juga mendengar ya, karena istri saya juga pernah di Rusia dulunya, bahwa mengatakan Hmm. agak aneh kalau kita sholat di masjid, karena kita pakai mukena ya, kalau perempuan pakai mukena, kalau orang ini kan enggak ya, kebanyakan enggak ya. Kalau di Rusia, itu bagaimana Anda Iya, beradaptasi dengan hal itu? Ana di sini Ana bawa mukena sih kemana-mana untungnya kalau kemana gitu. Oke, Nggak ada pertanyaan gimana-gimana sih dari ada pertanyaan ya. melihat Ana pakai mukena juga gitu. Ana, mungkin Di sini apa namanya ya? Ada nggak sih kendala kalau misalnya kita puasa di negeri orang itu? Apakah mencari makanan halalnya atau gimana? Ada kendala nggak sih? kalau kendala untuk saat ini berdasarkan pengalaman Ana nggak nggak ada gitu karena kebetulan alhamdulillahnya masih hawanya masih dingin gitu masih musim dingin jadi kalaupun haus-haus juga nggak begitu haus kepanasan juga nggak kepanasan gitu walaupun sekarang udah
puasanya itu kita sekitar 15 jam durasi puasanya gitu. Alhamdulillah sih, alhamdulillah kuat gitu. Teman-teman anak yang Indo pun juga kuat gitu. Paling kalau misalnya eh, kayak beberapa hari yang lalu teman ada cerita dia mau apa namanya mau lomba gitu, lomba badminton gitu. Sempat tanda tanya bagaimana nanti ininya. Paling biasanya izin puasa 1 hari gitu. Nanti di ini oh gitu. Karena memang kalau misalnya pun kayak ada lomba gitu-gitu kan otomatis banyak energi yang dikeluarkan gitu ya. Kalau misalnya puasa kan ada uzur gitu, jadi boleh. Moskow dengan kondisi apa Rusia dengan kondisi yang sekarang untuk akses makanan halal itu mudah nggak didapat? Karena kan kita puasa ya, pasti kan kita aroma-aroma Arab itu kan agak sedikit apa namanya menggugah selera ya kalau kita karena puasa ya. Kalau enggak ya gimana dengan apa toko Asianya buka? Untuk makanan halal di sini alhamdulillah ada beberapa restoran halal juga, terus bahan-bahan makanan kayak daging halal pun juga ada di sini alhamdulillahnya dekat gitu. Jadi tidak menemukan kesulitan alhamdulillahnya dapat dapat penempatannya di Novosibirsk gitu. Jadi kayak suatu suatu kesyukuran gitu buat anak. Apa-apa maksudnya tuh makanannya, makanan halalnya mudah gitu. Paling ya kalau kurang berbumbu ya pasti kurang kurang berbumbu lah ya buat kita yang orang Asia suka banget dengan bumbu-bumbu gitu. Kalau sahur berarti Ana masak. Sahur suasana sahurnya nggak dapat berarti ya. Nggak ada yang bangunin, nggak ada yang misal. Nggak ada toa di masjid gitu ya. Kalau sahur mama rutin telepon sih. Orang rumah rutin telepon karena kan waktunya sama gitu. Jadi eh, apa sengaja aja gitu minta minta orang rumah untuk tolong bangunin untuk telepon Nana tolong bangunin Nana sahur gitu kan jadi biar tetap ngerasanya Nana nggak puasa sendirian gitu nggak sahur sendirian tetap sama keluarga. Jadi sahurnya apa alarmnya dari Indonesia gitu ya. Iya. Dari ibu biasanya mama atau ayah yang telepon. Ya, Ditanyain udah bangun belum neng gitu. eh, Ana menjadi puasa pertama di apa namanya di luar negeri nih ya di Rusia. Apakah tahun depan misalnya milih puasa di Rusia atau memang pengen ke Indonesia aja deh? Saya udah cukup sekali aja deh. Kalau plan Ana sendiri dan keputusan Ana sendiri sebelum masa studi Ana selesai di sini, Ana tidak akan pulang gitu. Karena yang Ana khawatirkan, jadi ada alasannya gitu. Ana punya kekhawatiran, kalaupun nanti Ana pulang, Ana khawatir Ana nggak mau kembali ke sini. Jadinya Ana tidak menyelesaikan studi di sini gitu. Karena kan terberatnya itu pasti kita semua bakalan rindu sama rumah gitu kan. Tapi ada tanggung jawab kita yang belum selesai di sini gitu. Jadi Ana memutuskan untuk tidak pulang selama masa belajar belum selesai. Oke, Ana. Berarti kan di Rusia itu kan beda negara bagian. Kan dia banyak nih ya, ada Dagestan ya, ada beberapa negara lain. Itu berbeda-beda negara itu kan beda-beda jam buka puasanya ya. Misalnya waktu lama puasa ya. Terus itu gimana? Iya, beda-beda waktu ininya sih kan yang sependek yang Ana tahu di Rusia kan ada pembagian 12 zona waktu gitu. Jadi di tempat Ana 15 jam ya. 15 jam puasa sehari. Iya, tapi nanti menjelang apa ya, menjelang semakin dekat Lebaran itu puasanya bisa hampir 17 jam Oh, gitu. Jadi kalau jadi makin jadi semakin ke apa? Subuhnya makin lebih awal, waktu maghribnya lebih lambat gitu. Jadi lebih panjang lagi. oke. Jadi di awal puasa 15 jam, nanti di akhir puasa mau akhir puasa jadi 17 jam. Iya, bisa hampir 17 jam. Hampir 17 jam ya. Tapi Ana bukanya tetap mengikuti jam di situ atau mengikuti jam apa? Kan ada yang mengatakan bahwa boleh buka melihat jam atau dengan fatwanya MUI kalau kita di sini atau Iya, di sini apa ada
ada semacam ininya ya, MUI-nya di sini Iya, gitu. Jadi kita dibagiin jadwal jadwal puasa gitu. Jadwal kapan berbuka, kapan sahur. Sakiah kayak gitu ya. Kalau kita di sini. Oh, Iya, gitu. Karena oke. kalau misalnya kita pakai aplikasi yang kan kalau sekarang kan juga banyak ya aplikasi-aplikasi yang apa waktu waktu sholat dan lain sebagainya apa dan lain sebagainya itu. Nah itu nggak cocok gitu, nggak cocok sama sesuai dengan keputusan yang di sini gitu. Oh, Jadi kita jadi kita mengikuti dari sesuai dengan apa peraturan MUI-nya di sinilah gitu loh. oke. Yang menarik ya. Kalau di Indonesia semakin mau Iya. dekat Lebaran semakin cepat buka puasanya ya waktunya. Tapi di Rusia malah kebalik ya. Semakin mau Lebaran semakin dia Iya. semakin ini ya. Semakin menambahkan keimanan ya. Meningkatkan keimanan karena apa namanya panjangnya waktu apa berbukanya. Ana mungkin terakhir Ana mungkin ini terakhir pertanyaan terakhir Ana sebelum kita close apa apa misalnya motivasi atau memang wejangan atau sedikit ya himbauan lah ke kawan-kawan yang memang yang mau ke Rusia atau juga yang lagi di Rusia, yuk bertahan sama-sama. Itu gimana sih berpuasanya? Motivasi kalau motivasi apa ya? Mungkin karena kita udah memutuskan di sini, kita memilih untuk tinggal di sini, jadi jalankan apa yang memang seharusnya gitu. Itu sih yang menjadi apa ya? Yang menjadi apa yang menjadi eh, supaya kita nggak gampang. Bukan bukan kita sih, maksudnya lebih ke Ana sendiri. Supaya Ana juga nggak ngerasa down. Oh, Ana selalu ingat, Ana sudah memilih di sini, berarti Ana harus sudah tahu konsekuensinya. Silakan dinikmati saja proses dan ininya, jalannya itu. Iya. Oke, terima kasih Yana sudah berbagi cerita dengan SAS Inisiatif ya tentang kehidupan bulan Ramadan di Rusia. Lancar terus studinya Ya. ya. Semoga kelak pulang ke Indonesia seperti ya harapan Ana adalah dengan gelar baru dengan studi yang sudah selesai. Terima kasih Ana, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.